Shalom, selamat pagi semua. Kalian apa kabar teman-teman? Kak Nathan percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap sehat ya. Dan Kak Nathan juga selalu berdoa supaya kita semua anak-anak Aci dalam perlindungan Tuhan tetap sehat, tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Oke, adik-adik semua, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah dengan sikap yang benar. Mari kita duduk dengan baik dan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata, dan ikuti Kak Nathan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Pada saat ini, kami datang beribadah kepadamu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bersukacita memuji Tuhan Yesus. Oke, mari kita sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Oke? Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya begini, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, Allah mengerti, Allah peduli bagi setiap kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan
dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah peduli. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Adik-adik yang terkasih, mari kita tutup mata, kita berdoa, kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Engkau mengerti dan Engkau peduli bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, mampukan juga anak-anak-Mu mengerti, memahami bahwa Engkau Allah yang peduli bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua, sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, Kak Nathan mau menyuruh semua adik-adik tutup matanya. Ayo, tutup matanya. Ayo, matanya sudah ditutup semua, nggak ada yang mengintip ya. Kak Nathan mau bertanya, adik-adik melihat apa? Wah, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Oke, sekarang adik-adik buka matanya. Nah, sekarang kita sama-sama belajar tentang sebuah kisah Bartimeus yang buta, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan. Artinya Tuhan Yesus peduli kepada Bartimeus. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-46 sampai 52. Oke, adik-adik semua sudah membukanya? Adik-adik bisa membacakannya ya tentang kisah ini.
Tetapi Kak Nathan mau menceritakan kisah ini. Oke. Di suatu ketika Yesus datang ke kota Yerikho. Dan setelah Yesus selesai dari sana, dia keluar dari kota tersebut. Ada banyak orang yang berbondong-bondong. Artinya ada banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Ada juga murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus lewat keluar dari kota Yerikho, ada di pinggir jalan seorang yang namanya Bartimeus. Bartimeus ini pekerjaannya yaitu meminta-minta. Kenapa dia meminta-minta? Karena dia seorang buta. Kasihan ya, kalau orang yang buta itu tidak bisa melihat, tidak bisa melihat keindahan, tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat matahari. Ya, kasihan sekali. Tetapi ketika Tuhan Yesus lewat dari situ dan dia mendengar, Bartimeus ini mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret, anak Daud atau keturunan Daud. Sehingga Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, pada saat itu orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, bahkan juga orang banyak di situ, mereka tidak peduli kepada orang yang buta ini, yaitu kepada Bartimeus ini. Mereka berkata, "Shh, jangan berisik, diam kamu." Tetapi Bartimeus tidak mau diam. Tuhan Yesus, kasihanilah aku, anak Daud. Dia semakin berkeras suara. Sekalipun orang banyak, orang di sekelilingnya tidak peduli dengan dia, bahkan menyuruh dia supaya diam, jangan berisik. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mendengar seruan atau suara dari Bartimeus ini. Karena dia terus berteriak memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus menyuruh salah seorang dari muridnya untuk memanggil Bartimeus. Setelah dikasih tahu kepada Bartimeus, ayo bangun, Yesus memanggilmu. Dia meninggalkan jubahnya, bajunya, dan dia datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak aku berikan kepadamu? Atau istilahnya, apa yang kamu minta supaya aku berikan kepadamu? Tuhan Yesus berkata seperti itu. Bartimeus menjawab seperti ini, Guru, supaya aku bisa melihat lagi. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dan Bartimeus sembuh dan bisa melihat kembali. Sehingga sukacita yang luar biasa kepada Bartimeus. Wah, saya bisa melihat. Saya bisa melihat terang. Dan dia sangat bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Sekalipun orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya mungkin tidak peduli, tidak mendengar,
Tetapi Yesus tetap peduli. Yesus tetap tahu. Yesus tetap mengerti apa yang kita alami. Maka daripada itu, kita semua anak-anak Tuhan, kita semua yang telah hadir untuk beribadah, anak-anak ACI, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia adalah Yesus yang peduli. Allah yang sangat peduli bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kak Nathan mau berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sungguh luar biasa Tuhan. Engkau peduli bagi setiap orang percaya. Sekalipun orang-orang di sekitar kami tidak peduli terhadap kami. Tetapi Engkau peduli bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk berdoa, membaca kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukanlah juga anak-anak-Mu Tuhan, mengerti, memahami setiap kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.